Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kepada kami kelompok 1 Biokimia Klinik yang beranggotakan Umi Fitria, saya sendiri Zilzila, Mutia Irmadikta, Windy Septianugra, Karosa Hasana, Revi Mariska, ES Ratna Wulansari, dan Bariatul Salwa. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai analisa lipid. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur tersusun dari hidrokarbon dan oksigen, dengan sifat umum yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, kloroform. Pada lemak, jumlah oksigen hanya sedikit. Lipid mencangkup lemak, minyak, steroid, lilin, dan senyawa yang berhubungan. Ada beberapa cara penggolongan lipid, yaitu lipid menjadi 3 golongan besar. Lipid sederhana atau ester asam lemak dengan alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan, ester asam lemak yang mempunyai struktur gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Yang ketiga, derivat lipid atau senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya adalah asam lemak, gliserol, dan sterol. Di samping itu, berdasarkan sifat kimia yang penting, lipid dapat dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu lipid yang dapat disabunkan, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, adalah contohnya steroid. Sifat lipid tubuh tergantung pada panjang rantai karbon dan derajat ketidakjenuhan asam lemak pembentuknya. Jadi, titik lebur asam lemak yang mempunyai jumlah karbon genap bertambah dengan panjang rantai dan berkurangnya sesuai dengan ketidakjenuhannya. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang berkaitan dengan gliserol atau mielin. Nah, metabolisme lipid terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme lipid mencangkup metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan lipid dalam percobaan yang akan kita lakukan. Untuk prinsipnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid dapat dilakukan untuk melihat sifat dari suatu lipid, yaitu molekul polar yang hanya dapat larut dalam pelarut yang polar. Yang kedua, prinsip uji deteksi kandungan lemak. Uji deteksi kandungan lemak dibutuhkan kertas minyak atau kertas cakram. Bahan makanan yang mengandung lemak akan menyebabkan kertas menjadi transparan. Yang ketiga, prinsip uji ketidakjenuhan lipid. Uji ketidakjenuhan lipid bila asam lemak yang terdapat dalam sampel tidak jenuh, maka akan ditandai dengan berubahnya warna pada sampel. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji lipid. Nah, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu pipet tetes dan mangkok kecil. Nah, serta bahannya yaitu ada minyak, kertas minyak, dan santan kelapa. Nah, langkah pertama yaitu kita ambil minyak, teteskan 1-5 tetes pada kertas minyak. Sampel kedua yaitu santan kelapa. Kita ambil santan kelapanya, lalu kita teteskan kepada kertas minyak 1-5 tetes. Lalu sampel didiamkan dan diamati apakah ada transparansi pada kertas atau tidak. Uji selanjutnya yang akan kita lakukan adalah uji emulsi. Sampel yang kita gunakan ada santan kelapa dan juga minyak kemasan, dan menggunakan pelarut sabun. Untuk alat yang kita gunakan ada pipet tetes dan juga batang pengaduk. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah meneteskan sabun ke dalam kedua sampel ini, santan kelapa dan juga minyak. Kemudian diaduk dan diamati perubahannya. Tanpa bernama lagi, yuk kita praktikan.
Kemudian kita aduk sampel yang sudah dimasukkan sabun. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya adalah uji ketidakjenuhan lipid. Uji ketidakjenuhan lipid ini kita lakukan untuk menentukan apakah sampel yang digunakan termasuk ke dalam asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Baik, untuk pengujiannya kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini untuk alatnya saya hanya menggunakan 2 buah mangkuk kecil. Mangkuk ini akan digunakan untuk meletakkan sampel yang dipakai. Lalu untuk bahannya di sini kita menggunakan 3 buah bahan. Yang pertama ada sampel berupa santan kelapa, lalu sampel kedua berupa minyak, terserah bisa menggunakan minyak kemasan apa saja. Lalu bahan ketiga kita bisa menggunakan betadine. Betadine ini digunakan sebagai indikator untuk menentukan uji ketidakjenuhan lipid. Kita mulai saja pengujiannya. Kita teteskan betadine ini ke masing-masing sampel sebanyak 2-3 tetes. Setelah diteteskan oleh betadine, lalu kita amati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Hasil yang kita dapatkan seperti pada video, pada sampel di sebelah kanan berupa santan yang diberikan larutan betadine, kita dapatkan bahwa betadine ini tidak bisa mempertahankan warnanya. Sedangkan pada sampel sebelah kiri berupa minyak yang ditambah dengan larutan betadine, betadine ini bisa mempertahankan warna atau warna betadinnya tidak hilang. Setelah melakukan 3 percobaan yang diantaranya pengujian dengan menggunakan kertas minyak, pengujian emulsi, dan pengujian ketidakjenuhan lipid, maka kita dapatkan interpretasi data. Yang pertama, pengujian dengan menggunakan kertas minyak. Sampel minyak dan santan diteteskan 1-5 tetes pada kertas minyak dan didiamkan sampai beberapa menit kemudian. Setelah beberapa menit, kertas dilihat ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas minyak. Hal itu menunjukkan bahwa santan dan minyak mengandung lemak. Yang kedua, pengujian emulsi. Sampel minyak dan santan diberi tetesan sabun dan diaduk. Kemudian ditunggu beberapa menit dan diamati perubahannya. Perubahan yang terjadi pada sampel minyak yang diberi sabun adalah terlarut sempurna, karena minyak tidak larut dalam pelarut air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Dan sampel santan setelah diberi sabun terlarut sempurna dan tidak membentuk endapan, karena sabun termasuk ke dalam golongan nonpolar, sehingga pada pengujian emulsi ini dapat disimpulkan bahwa sampel minyak dan santan mengandung lipid. Yang ketiga, pengujian ketidakjenuhan lipid. Sampel minyak dan santan diberi tetesan betadine 2-3 tetes, lalu ditunggu beberapa menit dan diamati perubahannya. Perubahan yang terjadi pada sampel minyak yang diberi larutan betadine, terlihat bahwa betadine tetap mempertahankan warnanya, sehingga dikatakan bahwa sampel minyak termasuk ke dalam asam lemak jenuh, sedangkan pada santan yang diberi betadine, terlihat bahwa betadine ini tidak bisa mempertahankan warnanya, sehingga dikatakan bahwa pada sampel santan termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh.